Soim Kegono lumantar gelombang AM Tangsal Konsong. Media pemersatu bangsa. Konten pemersatu bangsa. Apa ada yang kasihan Bung Karno capek-capek menyatukan bangsa, sekarang kalau rame-rame kasih konten ini aja. Semuanya diam. Astagfirullahaladzim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat jumpa kembali bersama dengan saya Angga Sumomiharjo di acara Bincang-Bincang Santai yang memberikan informasi-informasi aktual dan terpercaya untuk Anda semuanya. Asik. Setelah sekian minggu kita Tentunya ditemani sama Pak Imam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Biasanya kalau ada Pak Imam kita akan ngobrol banyak soal kesehatan. Siap. Kemarin saya bincang-bincang dengan tim leadernya Depok Virtual Expo. Kali ini kita akan bincang-bincang soal masalah kesehatan, di mana masalah kesehatan ini di masa pandemi adalah hal yang sangat penting sekali untuk bisa Anda semua ketahui, biar tidak termakan info-info yang hoax. Ya, itulah tujuannya kita membuat bincang-bincang ini, biar semua yang ada di sana tercerahkan. Mudah-mudahan ini menjadi media pemersatu bangsa. Yang positif ya. Yang positif. Oh, ini lebih lama Mas. Kalau itu 19 detik. Saya juga tanya dari Mas Angga ini. Gawat. Aduh, trending langsung lah, Masya Allah. Pak Imam sehat? Alhamdulillah. 2 minggu ini kemana sibuknya nih? Oh, biasa ngurus-ngurus prodi. Abdi dalam. Abdi dalam, insya Allah sehat ya. Amin. Oke, untuk Anda semuanya bisa terus didengarkan kita cuap-cuapnya di AM Stereo 549. Atau yang mau coba ikutin kita di live streaming, itu bisa di radioinyongindonesia.com atau bisa di rekanan ketiga kita, rekanan. Klik aja di Google Radio Inyong Depok Streaming, nanti akan muncul linknya. Jadi kalau nggak bisa dibuka di website, buka di link itu. Atau juga bisa dengerin kita langsung live di Instagram @radioinyongindonesia. Ini lagi ke zoom mukanya Pak Imam. Ya, itu aja. Nanti insya Allah untuk yang ketinggalan dengan perbincangan kita hari ini, nanti bisa juga dicek di YouTube channelnya Radio Inyong, TV Inyong AM 549. Panjang. Nama channelnya panjang. Kenapa nggak Inyong TV gitu aja? Itu ada Inyong TV. Cuman di jagat YouTube ternyata sudah ada. Udah ada duluan. Sebetulnya kita duluan, cuman yang tadinya namanya channelnya Radio Inyong. Cuma kita tambahin Inyong TV, TV Inyong Radio AM 549 untuk membedakan. Gitu. Jadi untuk nanti yang kepo dengan perbincangan kita hari ini, yang nggak bisa stay tune selama 1 jam, karena kita akan ngobrol selama 1 jam sampai nanti 11:30 mengenai kesehatan, apa sih yang sebetulnya diperlukan untuk masyarakat agar bisa maintenance kesehatan lebih baik, agar tidak termakan info-info yang hoax di sana. Hari ini kita akan bahas mengenai suplemen. Oke. Ya, mungkin saya pribadi, kemudian semua yang ada yang lagi dengerin, yang lagi nonton, itu cukup familiar dengan kalimat suplemen. Tapi sebetulnya pengertian dari suplemen itu apa sih, Pak? Suplemen itu sebenarnya bahan tambahan sih, bahan tambahan yang digunakan untuk membantu metabolisme kita, kemudian juga menjaga daya tahan tubuh ya, gitu. Karena kita kan juga butuh imunitas yang kuat ya, terutama di masa-masa pandemi seperti ini, gitu sih.
Itu pengertian singkatnya suplemen. Kalau panjang nanti tidur. Kita jadi kayak kuliah 2 SKS. Cuma ada yang mau saya tanya, suplemen itu harus terbuat dari bahan-bahan alami, apa bisa dari bahan kimia? Oh iya, jadi suplemen tuh kalau menurut beberapa buku ya, saya ngambil beberapa referensi, di situ sih ditulisnya pembagiannya ada 2. Jadi ada suplemen multivitamin dan mineral. Waduh, dingin banget. Perlu disemprot kali, Pak? Apa sih ini? Waduh. Insya Allah. Ini biasa, alergi saya. Apa namanya ya? Turunan. Iya. Jadi kalau kena dingin langsung bersin. Oke, jadi tadi sampai mana ya? Oh ya, ada 2. Multivitamin dan multimineral. Ya. Jadi suplemennya ada multivitamin dan mineral sama non multivitamin dan mineral. Oke. Gitu. Itu masuk dalam kategori macam-macam suplemen apa berbeda lagi? Pembagiannya suplemen. Tapi belum bicara soal macam-macam suplemen, belum ya? Nah, belum. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya multivitamin dan mineral, itu kita pasti dengar vitamin A, B1, B kompleks ya biasanya. Enggak B1, B2 gitu, biasanya B kompleks. Terus ada C, D. Kalau sekarang kemarin kan D3 ya ngomongnya, D3 gitu buat yang anti Covid gitu. Iya, betul. Lumayan ini ya, lumayan laris ya vitamin D3 waktu lagi awal pandemi gitu. Padahal sebenarnya kita berjemur pun sebenarnya sudah cukup gitu mendapatkan vitamin D3 tersebut gitu. Kemudian ada sebentar, vitamin Pak. E. Ngomong-ngomong soal berjemur, ini agar pendengar bisa lebih gamblang. Jam berapa sih waktu berjemurnya dan berapa lamakah harus kita berjemur? Jadi kalau misalnya kemarin sih direkomendasikan itu jam 8 sampai jam 10 ya. Ada jam 8 sampai jam 10, ada yang bilang 8 sampai 9 gitu. Karena kan jam 10 ke atas itu sinar UV-nya udah UV yang berbahaya gitu. Yang intensitasnya tinggi yang bisa dalam tanda kutip mungkin karsinogenik lah bagi kita. Bisa menyebabkan kanker kulit. Ya itu kalau jangka panjangnya gitu. Kalau berjemurnya 3 hari gitu nggak? Iya, nggak berhenti gitu. Jadi batu dong. Jadi cuman direkomendasiin selama berapa lama durasi untuk berjemurnya? Sekitar 15 menit sebenarnya cukup sih. 15 menit cukup. Lama. Jadi kalau ada yang berjemur sampai 1 jam tuh kelebihan ya? Ya kalau mau sih nggak apa-apa, mungkin sambil bakar lemak ya. Bisa ya? Mau ngurusin badan? Bisa ya? Iya, karena ada beberapa riset ya. Kalau berdiri sejam tuh sama kayak lari berapa menit gitu. Tapi berjemurnya itu harus tiduran, rebahan, apa berdiri, apa ada bagian tubuh tertentu yang harus kena matahari nggak sih, Pak? Nggak masalah sih, mau berjemurnya berdiri, telentang, tengkurap, jongkok, terserah ya. Yang penting kena matahari. Ada perbedaan nggak? Biasanya kan kalau misalnya matahari di kota sama matahari di desa beda. Kayaknya contohnya misalnya gini, saya daerah Parung, Sawangan. Jam 8, jam 10-an itu udaranya masih cukup segar. Tapi kalau kita di kota, jam 10-an, udah semua mungkin ya. Apa ngaruh itu apa enggak polusi sih? Faktor polusi. Tapi kalau secara UV-nya sendiri sama ya. Kan sumbernya sama. Dan kita mataharinya beda, ada 2. Maksud saya kalau misalnya terdampak dengan satu kota yang efektivitas manusianya lebih tinggi, terus kendaraannya juga lebih tinggi, jadi ngaruh juga gitu. Enggak sih. Enggak ya? Sumbernya sama. Oke. Lanjut, Pak. Oke, kemudian ada vitamin E. Mungkin pernah dengar yang buat kulit, vitamin E yang buat kulit bla gitu. Ya, itu bisa sebagai suplemen gitu. Kemudian vitamin K. Terus ada mineral-mineral seperti besi. Tapi bukan besi yang buat bangunan ya. Walaupun pas zaman perang, pernah dengar nggak? Kalau orang perang zaman dulu tuh di negara Jepang ya, itu sebelum perang mereka pedangnya itu direndam, air rendamannya tuh diminum. Karena ada mineralnya. Mereka menganggap air
rendemannya pedang tadi itu bisa menguatkan badan mereka. Padahal kalau secara ilmiah karena bisa jadi ada Fe-nya turun ke situ. Oh, gitu. Kan Fe seperti kita tahu kan salah satu pembentuk sel darah merah kita ya. Silver ya? Bukan ya? Besi. Fe. Ya. Itu jadi saya waktu kimia tidur sih, Pak. Zaman dulu mana remet ya, zaman dulu ya. Udah kalau udah aduh kayaknya otak tuh sumpuk banget. Sebenarnya enjoy Pak, kalau ngapalinnya kita pakai jembatan keledai namanya. Oh, mungkin waktu itu yang ngajar gurunya belum kenal jembatan keledai Pak. Oh. Jadi agak bisa jadi. Ngajarnya tuh. Ya emang. Tapi kalau suplemen itu ada yang dari ekstrak ya? Oh iya, itu namanya suplemen. Biasanya dimasukkan ke dalam suplemen non multivitamin mineral. Jadi kayak misalnya misalnya jahe gitu, jahe meningkatkan dapat membantu imunitas. Soalnya gitu. pernah saya jumpain namanya suplemen, cuman kalau pas kita buka kita cium kayaknya terlalu obat banget gitu loh. Oh itu mungkin ini kali ya, bau tumbuhannya emang seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya Mas Angga coba-coba gitu, misalnya mau bikin jahe sendiri jahenya dibersihin, dirajang-rajang, dijemur, kemudian dihaluskan pakai blender gitu, baunya kayak gitu. Bau khas apa sih ya? Ya bau khas tanaman gitu. Jadi itu nggak masalah ya? Nggak masalah gitu. Kalau pernah dengar ekstrak ginkgo biloba, iya, bantu meningkatkan daya ingat ya, gitu. Betul. Ada apa lagi sih? Banyak lah ya. Kalau misalnya, pokoknya kategorinya adalah ada yang multivitamin dan multimineral, ada yang ekstrak dari tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan kan sekarang banyak ya. Non multivitamin sama non mineral gitu. Kayak misalnya minyak ikan kod yang si vitamin buat anak itu. Oh iya. Namanya begitu ya? Nggak boleh nyebut merek ya? Iya. Kalau di sini Devo Super lah. Oh iya. Iya. Boleh disebut. Namanya ikan juga kayak DHA sama EPA. Iya. Biasanya anak kecil bagus. Oke deh. Sebelum nanti kita akan ngobrol lebih jauh tentang masalah suplemen, kita akan ngobrolin dari masalah macam-macam suplemen. Kemudian kenapa kita harus menggunakan suplemen? Terus apakah kita boleh mengkonsumsi suplemen secara berlebihan dan segala macamnya? Itu akan nanti kita bahas selama 1 jam ini. So, untuk Anda semua yang sedang mendengarkan, jangan kemana-mana, jangan pindah channelnya. Tetap pantengin AM549M Stereo, Inyong radionya Inyong. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Oke, siap. Bincang santai yang kebetulan hari ini kita akan bahas masalah suplemen. Siap. Jadi untuk Anda semua yang mau coba dengerin kita perbincangan soal masalah kesehatan, itu bisa selalu pantengin kita setiap hari Selasa. Ya, hari Selasa jam 10:30 sampai jam 11:30. Kita akan bahas macam-macam tentang masalah kesehatan. So, juga bisa Anda lihat di YouTube channelnya Radio Inyong, TV Inyong Radio 549. Atau bisa pantengin kita di IG ya. Yang lagi live sekarang, thank you yang sudah nontonin saya. Di IG emang agak ke zoom mukanya, mohon maaf. Anda juga bisa dengerin kita ngobrol di AM Stereo 549 dan di live streamingnya radioinyongindonesia.com. Pak Imam. Siap. Suplemen itu macamnya apa aja? Kalau secara pembagian tadi ya, ada multivitamin dan mineral, satu lagi non multivitamin dan mineral gitu. Kemudian kalau multivitamin mineral tadi udah dijelasin ya, ada A, ada B kompleks, ada C, ada D, ada E, ada K gitu. Kemudian kalau misalnya yang mineral, ada mungkin pernah mendengar besi yang buat wanita kalau misalnya haid ya,
kurang darah kan ya, kurang darah. Biasanya dikasih suplemen besi gitu. Kemudian ada mangan, ada zinc dan lain sebagainya gitu. Banyak berarti macam-macamnya banyak. Kalau dikategorikan ada berapa puluh? Oh, kalau misalnya macam-macamnya ada ratusan mungkin. Trace elemen dia kan. Oh, Trace elemen. Jadi diperlukan tapi jumlahnya sedikit. Gitu. Oh, begitu. Suplemen dalam kita konsumsi itu perlu nggak sih kita kayak pengen tahu dulu apa sih yang kita butuhin dalam tubuh kita sehingga kita harus konsumsi suplemen tertentu? Gitu. Apa kita bisa sembarangan aja untuk misalnya orang sehat gitu, gue lagi nggak ada gejala ini tapi mau suplemen ini. Oh ya, jadi sebenarnya sih itu situasional ya. Kenapa sih kok akhirnya suplemen itu sekarang banyak digunakan. Jadi sebenarnya suplemen yang tadi saya bilang ya itu sebenarnya ada di makanan. Gitu. Andai kata kita 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang 2 sehat, 3 alhamdulillah, 4 sehat, 5 sempurna. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Aduh, sebentar. Kalau kita mau makan sehat pertama kan nasi itu adalah nasi kan isinya karbohidrat. Vitamin B1. Ya. Gitu. Terus yang kedua adalah kita perlu protein. Protein itu berarti adanya di protein itu adanya nabati sama hewani. Ya, berarti kan seperti ikan, daging, ayam, protein. Yang ketiga adalah ada sayuran. Nih kan biasanya kalau orang mau makan ada nasi, kemudian lauk udah ada ikan, berarti seharusnya yang ketiganya adalah sayuran. Yes. Bisa sayur asem, wah enak. Bisa sayur bayam, pokoknya sayuran. Siap. Yang keempat buah, ya kan? Iya. Buah. Kalau orang Indonesia makan buah setelah makan. Iya. Padahal seharusnya makan buah sebelum. Kalau di luar, itu rata-rata orang makannya sebelum. Iya. Ini mesti dikasih tahu sebetulnya kenapa buah. Seharusnya salah, buah itu jangan nomor 4 ya. Harusnya nomor 1 ya. Harusnya nomor 1. Buah itu kenapa harus dimakan di awal? Itu kan karena lebih cepat dicerna oleh tubuh, bukan? Ya, benar. Kalau dia dimakan setelah makan makanan besar, itu kan lebih lama ya? Bukan lebih lama sih. Jadi kenapa buah itu bukan seharusnya ya, sebaiknya gitu. Sebaiknya dimakan itu sebelum makan gitu. Sebelum makan makanan berat ya, nasi dan sebagainya. Itu karena kan pertama tadi benar mudah dicerna. Kemudian saya gini-gini ngerti dikit. Kedua tuh kalau kata orang dulu biar kaget perutnya. Oke. Biar kaget. Tapi kalau misalnya pagi-pagi makan durian kaget. Oh iya. Walaupun ya buahnya dikira-kira. Oke, gitu. Buah. Kemudian juga vitamin juga ada beberapa komponen yang kalau menurut beberapa riset ya itu mengaktifkan beberapa enzim di tubuh kita. Jadi pencernaannya lebih baik lah. Oke, makanya seharusnya pemirsa makan buah sebelum makan besar. Yang kelima adalah minum susu. Tapi itu berlaku nggak sih sekarang? Karena kan polemik susu itu banyak loh. Sebenarnya susu itu. Nah. Kan ada orang yang sekarang antipati dengan susu sapi. Oh. Iya. Ada yang pokok susu mesti susu kedelai. Oh itu ini hipersensitivitas. Nah, iya. Jadi ada orang yang ketika dia minum susu sapi langsung gatal-gatal badannya. Itu reaksi alergi. Makanya akhirnya dipindah. Berarti dia sensitif terhadap protein dari susu sapi. Tapi gitu. Sebetulnya konteksnya untuk 4 sehat 5 sempurna itu masih berlaku nggak sih untuk zaman sekarang? Harusnya berlaku ya. Masih apalagi di masa pandemi seperti ini. Karena susu sapi itu masih baik untuk tubuh. Baik kok, susu itu baik gitu. Nah yang nggak baik itu minuman botol-botolnya. Gitu. Seharusnya begitu. Iya. Jadi konteksnya ya kalau misalnya makannya 4 sehat 5 sempurna, orang itu nggak perlu suplemen. Nggak perlu. Nggak, karena kebutuhan
nutrisi tubuhnya udah tercukupi gitu. Cuma Tapi lifestyle-nya beda sama orang Indonesia. beda. Kalau kondangan yang pertama Nasi, yang kedua ayam, ayam. yang ketiga ada rendang. Oh Ada iya. rendang. bener, Ya. bener. Yang keempat, Sambal goreng. goreng nih enak. Yang kelima, bergedel sayang nih. Yang keenam kerupuk. Jadi jarang ada sayurnya. Di skip sayurnya. Bisa sayurnya Sayur cuma diambil kuahnya doang. biar basah ya. Ayo, siapa yang kayak begitu? Pasti banyak. Banyak kan? Nah, makanya orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi di tubuhnya perlu menggunakan suplemen gitu. agar tubuhnya bisa beroperasi secara normal. Iya. Bukankah begitu, Pak Imam? Iya. Asik. Karena narasumbernya kan Pak Imam, bukan saya. Iya benar. Apalagi kan hiruk pikuk ini ya, lifestyle-nya di kota gitu Ya. ya. Tapi kan kota itu. Ya betul. Semakin banyak tingkat polusinya, semakin harus orang itu mengkonsumsi suplemen atau konsumsi makanan sehat. Siap. Tapi sekarang awareness untuk orang-orang makan sehat sudah banyak ya. Alhamdulillah meningkat Banyak, kan? ya. Udah meningkat. Apalagi di pandemi ini banyak orang yang doyan sayur. Nah, benar. Betul nggak? Benar. Karena terlihat jelas dari banyaknya toko online sayuran. Oh. Dan Mau disebut? salah. Mau disebut. Iya, benar. Ya, karena beberapa waktu yang lalu saya ke puncak, terus agak kesana dikit tuh, kemana ya? Puncak terus tuh. Cipanas Ya. Pokoknya udah naik turun lagi. Oh, setelah puncak pas. Ya, berarti. setelah puncak pas itu ke salah satu distribusi sayuran organik dan non organik ke daerah Jabodetabek. Dan kata mereka yang di sana, kata manajemennya, demand untuk sayuran meningkat Sangat, ya. seiring dengan banyaknya toko-toko online yang baru. Jadi benar. karena pandemi ini kan akhirnya dia mesti muter otak kali ya. Iya. Terus orang-orang ke pasar takut, akhirnya jualan online. Benar. Saya juga gitu sih. Jualan sayur juga. Oh enggak. Saya konsumen. Kalian jualan sayur juga. Aduh. Boleh juga itu. Karena memang banyak. Jadi awareness-nya sudah mulai bagus memang di Indonesia, terutama di Jabodetabek. Yes, benar. Buah juga sama. Kayaknya animo orang bikin toko buah tuh semakin tinggi di Jabodetabek ini. Saya mau ngomongin bisnis, kita topiknya ya. Oke. Buah juga meningkat ya. Meningkat. Ini di sepanjang jalan ini aja, saya ingatnya juga cuma 1, 2, 3, 4. Kemudian muncul yang sini 5, 6, 7. Lumayan rapid, terlalu cepat perkembangannya buah ini. Jadi alhamdulillah ya, masyarakat di Jabodetabek ini udah mulai aware. Saya sambil coba cari informasi nih Pak, soal berapa persen sih orang Indonesia aware dengan sayur gitu ya. Oke, siap. Emang luar biasa animonya sih. Suplemen juga tinggi. Kan sekarang ada propolis ya. Propolis itu juga banyak penelitiannya Pak. Di kampus saya itu beberapa mahasiswa meneliti tentang propolis. Dosen-dosen saya juga ada yang penelitiannya tentang propolis gitu. Kemudian madu juga sekarang lagi naik trennya penggunaan madu. Oh, begitu. Karena sesuai sunnah juga ya. Sesuai sunnah Rasul gitu. Jadi alhamdulillah sih. Bagus Pak. Iya. Nah, jadi menurut survei ini dari media.neliti.com. Oke. Hasil analisis yang ditunjukkan bahwa semua penduduk Indonesia mengkonsumsi sayur itu sekitar 94,8%. Oh. Banyak ya? Banyak, alhamdulillah. Cuman yang konsumsi buah itu cuma sekitar 33,2%. Wah, berarti banyak ya? Banyak kalau untuk sayur. Saya yang ngedoain sayur.
Rugi Pak, nggak doyan sayur, bener. Saya tuh sayur tuh bisa saya hitung Pak. Saya sukanya sayur bayam. Oke, bayam. Sayur asam. Iya, standar. Sayur sop. Oke. Sayur sop tapi yang banyak dagingnya, yang banyak baksonya. Waduh. Ribet juga ya. jadi yang kolnya sedikit kagak nggak ada. Terusnya apa aja gitu, wortelnya dikit. Ya Allah. Itu jadi kayak ini ya, kalau kita beli sate ayam ya. Bang sop kambing. Dari curhat. Terus kenapa sih kita harus menggunakan suplemen, Pak? Yaitu untuk membantu metabolisme tubuh kita, kemudian menjaga daya tahan tubuh ya. Karena kondisi seperti ini banyak paparan radikal bebas gitu yang berasal dari udara sekitar gitu. Kemudian juga di beberapa orang juga ada yang kerjaannya ya itu ada paparan zat kimia gitu, kayak mahasiswa nge-lab kimia gitu kan, dia kena paparan kimia. Nah, dia butuh suplemen buat mempertahankan imunitasnya dia. Itu sih. Jadi lebih ke individu masing-masing ya. Iya. Jadi kalau misalnya contoh orang ini kerja di kota besar yang tingkat polusinya tinggi, berarti dia harus konsumsi suplemen yang dia butuhkan seperti antioksidan. Ya, vitamin C, vitamin C. Madu juga ada ya? Madu bisa. Madu kan termasukkan buat itu ya, penangkal radikal bebas yang buat antioksidan ya? Ada sih kandungan. Ada ya, walaupun nggak banyak. Kalau misalnya dia kerja apa yang lagi sangkut pautannya, yang di rumah sakit mungkin sekarang. Iya. Berarti kan untuk meningkatkan imunitas. Iya, pasti. Berarti yang hubungannya sama daya tahan tubuh. Iya. Jadi tergantung mereka punya aktivitas sehingga suplemen apa aja yang patut dia konsumsi. Iya, benar. Itu kan nggak bisa sembarangan berarti. Nggak bisa. Oke. Suplemen itu Pak bisa menyembuhkan nggak Pak untuk orang sakit? Kalau ini saya mau tanyain ini. Menyembuhkan sih enggak ya, karena kan klaimnya aja tuh nggak boleh ada kata-kata menyembuhkan. Kalau dari BPOM, paling membantu meningkatkan daya tahan tubuh, membantu bla 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 gitu, jadi cuma membantu. Karena namanya suplemen tambahan. Karena memang ada beberapa obat-obat yang dijual di sana di luaran ngakunya suplemen tapi klaimnya luar biasa. Oh iya, itu bahaya sih, bahaya. Betul. Jadi memang harus dilihat dari kacamata medis dan segala macamnya. Makanya ini konsultasi aja. Kalau ragu gitu, gitu, ya udah ke apotek terdekat, kan ada apoteker. Iya betul. Betul. Kadang-kadang saya suka ada apoteker yang nggak bisa jawab Pak. Nah kalau yang begitu pindah apotek ya? Pindah apotek. Bukan nggak bisa jawab, biasanya dia baru. Oh iya. Kemudian pas berhadapan dengan pasien langsung gagap. Betul. Atau kita kepagian yang ngelayanin yang bagian bersih-bersih. Benar juga. Bagian bersih-bersih. Pas saya mau beli, tentang baru buka banget ya. Tentang baru buka banget kan, pegawainya telat. Jadi saya mau beli Pak, pokoknya mau beli. Oh nggak bisa Pak, saya cuma yang bersih-bersih. Kayak macam-macam. Oke, jangan kemana-mana, masih di AM Stereo 549. Habis jeda iklan kita akan ngomongin boleh nggak sih konsumsi suplemen itu berlebihan? Kalau memang iya, dampaknya apa? Ini yang perlu kita beritahukan kepada para pendengar Radio Inyong agar bisa lebih smart dalam mengkonsumsi suplemen. So, jangan kemana-mana, tetap di AM Stereo 549. Kita akan balik lagi di Bincang-Bincang Santai. Oke. Bincang santai bersama Pak Imam tentang pembahasan mengenai suplemen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh saat ini ketika menghadapi pandemi kayak sekarang.
Pak Imam. Oke. Siap. Kayak mau ujian aja. Sebelum saya mau tahu apa boleh konsumsi suplemen berlebihan dan sebagainya. Ini ada kurang lebih 10 suplemen untuk pemirsa juga yang lagi dengerin. Ada kurang lebih 10 suplemen yang wajib diminum sebagai kombinasi makanan utama. Yang pertama itu vitamin A. Kenapa mesti vitamin A? Karena buat mata. Iya. Kayak ada lagunya dulu. Apa? Untuk mata dan kulit. Kalau tahu lagu itu berarti ketahuan udah tua. Iya benar. Wah. Iya. Ini ada sebabnya kenapa vitamin A ditaruh paling awal, Pak. Sebetulnya sebabnya itu adalah karena pekerjaan kita saat pandemi ini adalah menatap monitor, Pak. Iya. Betul nggak ya? Benar. Zoom. Yang sekolah pakai Zoom, iya. Yang kerja di rumah pakai Zoom dan hal yang segalanya. Berarti kan mata itu letih. Iya. Benar nggak? Benar. Jadi perlu mengkonsumsi vitamin A. Iya. Padahal kalau kita makan sayur-sayuran dan buah-buahan ada, Pak ya? Ada. Kan ada di wortel. Nah, pokoknya yang berwarna orange gitu biasanya kaya kan beta karoten. Iya, juga, betul. gitu. Pigmen kan beta karoten. Makanya untuk Anda semuanya yang kerjanya memang menatap layar sering dan durasinya lama, maka supaya bisa mengkonsumsi vitamin A secara teratur ya, Pak. Iya. Ini bisa loh dikombinasiin sama susu, mentega, telur sama daging. Ada tekniknya loh, Pak, sebenarnya biar nggak cepat minus. Adalah? Jadi kalau dulu saya diajarin maksimal dalam sejam itu 50 menit kita menatap monitor boleh. Tapi 10 menitnya harus lihat jauh. Jauh gitu, 10 menit. Oh, jadi ya. Ini kalau perkantoran tingkat tinggi enak ya, Pak? Oh iya. Jadi harus terus ngeliat jalan yang jauh. Oh iya, benar. Itu 10 menit mesti natap luar. Iya. Iya. Jadi kalau dulu saya juga sama. Ketika saya dulu kerja di industri farmasi, kan saya punya operator-operator yang meriksain partikel tuh, Pak. Tahu nggak? Yang ada lampu, terus dia ngeliatin ampul. Ada nggak nih, itu ngeliatin infus, ada partikel nggak nih? Nah, itu saya maksimal 50 menit. Gitu. Karena letih, matanya lama-lama ketika dia udah sejam ngelihat, Pak, itu deviasinya tinggi. Ada begitu. Faktor errornya tinggi, jadi ada barang-barang reject yang keambil gitu. Sebetulnya min itu bisa hilang nggak sih? Min itu bisa berkurang nggak? Kalau min berkurang, kalau sepengalaman saya bisa gitu. Andai kata frekuensi penggunaan gadget dikurangin, kemudian juga ketika lihat gadget ya pakai kacamata yang anti radiasi itu yang tuh bisa. Anti Blu-ray ya. Iya. Sinar birunya kan banyak kalau dari gadget itu. Terus sekarang HP sekarang juga lumayan canggih, Pak. Ada fitur yang mahal. Enggak nih. Oh, juga udah ada ya? Udah ada. Jadi buat ngurangin sinar biru itu. Iya. Betul. Jadi itu yang pengen saya bahas. Yang lainnya di antara vitamin A ada probiotik, ada vitamin D, kemudian ada vitamin E, itu untuk mengontrol radikal bebas dalam tubuh. Juga ada minyak ikan dan suplemen omega 3, ada vitamin K, buat tulang dan pembekuan darah, kalsium, echinacea, betul nggak sih? Echinacea. Ketahuan saya bukan orang farmasi ya. Bukan. Nyebutinnya susah. Itu bahasa biologi sih, tanamannya namanya Echinacea. Echinacea. Iya. Tanaman itu ya? Tanaman. Nah, itu juga bagus buat badan, Pak. Iya, suplemen. Oh, buat anti imun ya, buat imun ya? Ya, buat imunitas. Disebut bahan tubuh ya? Pilantus niruri juga tuh bisa. Zat besi. Yang terakhir multivitamin. Iya. Multivitamin kan masuk A, B, C dan lain-lain sebagainya. Nah, yang saya mau tanyain, kita kalau konsumsi yang tadi saya sebutin berlebihan berbahaya nggak sih, Pak? Ya, jadi kalau berlebihan itu tidak direkomendasikan. Jadi ada kayak beberapa contoh, misalnya ibu hamil nih, contohnya kan, ibu hamil
dulu juga kan kalau istri hamil dikasih asam folat. Asam folat. Ya nggak? Ya, betul, nah, asam folat tuh ada dosisnya tersendiri gitu. Jadi kalau berlebihan juga menurut dokternya ya waktu itu dijelasin bahwa kalau terlalu banyak asam folat juga nggak baik bagi bayinya. Gitu. Jadi tertentu. Biasanya dikasihnya 1 tablet per hari. Gitu. Jadi boleh nggak kalau saya konsumsi susu juga, susu yang mengandung asam folat? Nah, kalau padahal udah konsumsi suplemen. Gitu. Kalau dari saya sih tidak merekomendasikan. Jadi pilih aja lebih suka mana, minum tabletnya atau minum susunya. Gitu. Karena sama-sama ada kandungan asam folatnya. Seperti itu. Begitu. Misalnya gini. Nih biasanya kalau kita sudah minum multivitamin, berarti kan situ vitaminnya lengkap ya. Ya. Terus kita tambahin gitu. Tambahin. Contoh misalnya gini, saya minum multivitamin, tapi saya nambahin beli suplemen khusus tulang. Ya kayak. Bagaimana itu dok? Bagaimana itu? Nanti yang dokter marah. Wah, sekolah kedokteran dipanggil dokter nih. Terviral lagi saya. Iya, gimana tuh pak? Kalau dari saya sih sebenarnya tidak masalah ya, sepanjang itu nggak menimbulkan keluhan yang signifikan gitu. Kan soalnya biasanya kalau itu multivitamin kandungan vitamin tertentunya kan sedikit ya. Iya. Dibandingkan kalau misalnya kita beli suplemen khusus tulang gitu kan biasanya tinggi-tinggi. Kalsium hidrofosfat. Ya kurang lebih gitu pak. Jadi itu nggak masalah ya. Saya konsumsi multivitamin tapi kayak misalnya saya pakai kacamata, saya tambah khusus suplemen vitamin A yang ada beta karotin. Beta karotin. Pigmen bahasanya. Kurang lebih begitu. Iya sih, kalau dari saya sih kayak biasanya sih kalau yang nanya tuh, Pak, saya konsumsi vitamin tut itu 2 tablet sehari, boleh nggak? Kan 1 tabletnya biasa 500 mg. Ya, ini jadi 1000. Jadi 1000. Kalau dari saya sih tidak masalah. Memang usual dose atau dosis lazimnya memang 1000 mg untuk vitamin C. Makanya ada yang bikin kan tapi minuman. Tapi bukannya ada literasi yang pernah saya baca, konsumsi vitamin C terlalu banyak malah akan membuang karena yang diserap tubuh nggak sebanyak itu. Iya, makanya kan 1000 mg. Jadi setelah 1000 ya dibuang lewat urin, kan vitamin C larutnya di air. Iya, betul. Jadi kalau dia minum sampai 3 tablet segala macam malah percuma ya. Cuma karena nggak diserap tubuh juga. Ya cuma 1000 doang yang diserap paling. Begitu. Beberapa vitamin yang larut air keluarnya lewat air, yang larut lemak ya lewat itu. ya lewat urin ya biasanya ya. Gitu. Pak Imam, ya. Kira-kira ada pesan lagi nggak untuk para pemirsa Radio Inyong yang sedang stay tune sama kita? Pesan apa sih kepada masyarakat yang perlu mengenai suplemen ini di masa-masa pandemi ataupun nanti setelah pandemi agar bisa tetap sehat, agar selalu bisa aware tentang berita-berita kesehatan yang belum tentu itu benar? Ya. Jadi pertama adalah diusahakan pola makannya tadi ya, 4 sehat 5 sempurna gitu. Jangan 1 ya Allah, 2 alhamdulillah, 3 subhanallah. Diusahakan 4 sehat 5 sempurna gitu. Kemudian kalau memang dirasa, duh Pak, saya harus kerjanya ekstra nih, jadi cuma sarapan cuma bisa bentar doang gitu. Ya udah sekenanya, tapi jangan lupa minum multivitamin gitu. Biasanya vitamin C ya, buat penangkal radikal bebas gitu, meningkatkan imunitas. Kemudian konsumsi multivitamin mineral atau suplemen ini dalam kondisi dalam kadar yang secukupnya gitu. Jangan berlebihan ya, karena hadisnya ada ya, semua yang berlebihan itu nggak baik. Betul. Bang Roma kan sudah pernah ngasih tahu kalau misalnya tidur aja, nggak usah begadang. Iya benar, itu penting. Nah ini penting nih. Jadi memang dianjurkan kita tidur itu ada di pokoknya jam 11 itu udah tidur sampai kisaran jam 2, karena di situ adalah waktu untuk pembentukan sistem imun kita. Jam 11 paling lama.
tidur sampai jam 2. Berarti kalau misalnya kita tidur, taruhlah sedang banyak kerjaan, jam 11 tidur, misalnya kerjaan lagi jam 3 bangun tuh nggak masalah. Nggak masalah. Pokoknya 11 sampai 2 itu adalah ibaratnya waktu tubuh restart imunnya. Gitu. Baru tahu saya. Makanya kan orang dulu biasanya bangunnya jam 2 ya, karena emang bener. Karena emang udah selesai restart bangun nggak masalah, tapi kalau misalnya belum kelar ya sayang gitu. Kalau misalnya lebih dikit lah jam 12 gitu. Jam 12 ya kayak gitu. Pokoknya optimal segitu 11 sampai 2. Oke. Kisaran jam segitu biasanya tidur. Karena saya dulu juga gitu. Jadi mahasiswa. Oke deh. Jam 11 saya stop, jam 2 saya bangun lagi. Penting loh. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda semua rutin 4 sehat 5 sempurna, kemudian juga makan suplemen, tapi tidurnya tidak mencukupi, badan juga kasihan. Ya enggak? Benar. Satu lagi, olahraga. Iya. Olahraganya tapi jangan yang berkerumun untuk saat ini. Jadi mungkin bisa lari-lari tapi di track yang nggak banyak orang gitu. Sepeda juga sama gitu. Kalau saran saya di tempat yang nggak banyak orang gitu. Jalan raya gimana Pak? Ya kalau jalan raya, kalau dari saya sih kurang merekomendasikan. Ya, karena gitu. polusi ya. Polusi juga betul. Gitu kan kalian juga. Daerah Sawangannya Parung masih banyak. Oh, itu apa namanya? Bedahan. Iya, bedahan apa pasir putih nah tuh. Sepi tuh. Iya, betul. Mantap itu buat nge-track. Ya, betul. Jadi untuk Anda semuanya, monggo sama-sama bisa menjaga kesehatan masing-masing di selama pandemi ini. Walaupun kalau kita lihat di video saya nggak pakai masker, Pak Imam pakai masker, tetap kita menjaga protokol kesehatan. Insya Allah. Karena saya juga udah tes, hasilnya negatif. Alhamdulillah. Jadi untuk Anda semuanya, semoga selalu sehat dan tidak terkena sakit apapun. Tetap 4 sehat 5 sempurna. Ditambah olahraga, kalau perlu minum suplemen, monggo cari yang suplemen yang baik. Saya kira itu aja perbincangan kita kali ini di bincang-bincang santai. Terima kasih matur nuwun sangat Pak Imam sudah mau berbincang kita. Siap. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk pendengar semuanya. Kita insya Allah akan ketemu lagi di Selasa depan. Insya Allah. Di jam yang sama dengan materi yang berbeda. So, terima kasih sudah stay tune dengan kita. Kalau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Angga Sumiharjo dan Imam Prabowo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.